Anim 1908-20-2002 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bukan hal biasa lagi jika kita mendengar kata korupsi. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus pejabat negara yang terkena korupsi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat. Namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi dan individu. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang koruptologi. Definisi koruptologi sendiri yaitu ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Nah, ilmu ini membahas semua tentang korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Berdasarkan informasi dari berbagai literatur, dapat diketahui bahwa sejumlah kondisi yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Nah, pada intinya korupsi dikarenakan sejumlah faktor, baik yang memiliki kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Terdapat setidaknya 6 faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni yang pertama, pengaturan dan otorisasi. Pengaturan dan otorisasi dapat menyebabkan korupsi ketika seorang pejabat memiliki kewenangan monopoli untuk melakukan pengaturan dan otorisasi tanpa diimbangi ketersediaan transparansi, kejelasan prosedur, dan upaya administratif. Yang kedua, perpajakan. Perpajakan menyebabkan korupsi ketika tidak didasarkan aturan yang jelas dan masih memungkinkan kontak langsung antara petugas pajak dan membayar pajak. Ketiga, kebijakan pengeluaran atau anggaran dapat menyebabkan korupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan pengawasan institusi yang efektif dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi, pengeluaran untuk pengadaan, serta penetapan anggaran tambahan. Yang keempat, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar akan menyebabkan korupsi ketika permintaan akan barang dan jasa tersebut lebih besar dari penawaran yang ada. Yang kelima, kebijakan diskresi lainnya dapat menyebabkan korupsi ketika tidak diimbangi adanya transparansi dan pengawasan institusi, serta yang keenam, pembiayaan partai politik dapat menyebabkan korupsi ketika tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pembiayaan partai politik oleh pemerintah. Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya 6 faktor, yakni yang pertama, kualitas birokrasi. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitik beratkan pada adanya fenomena tentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Yang kedua, besaran gaji di sektor publik dapat menyebabkan korupsi ketika gaji pegawai negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Yang ketiga, sistem hukuman dapat menyebabkan korupsi ketika tidak terjadi ketegasan dalam menghukum orang yang melanggar aturan. Yang keempat, pengawasan institusi dapat menyebabkan korupsi ketika tidak terdapat sistem pengawasan internal yang memadai, efektif, transparan, dan jelas. Yang kelima, transparansi aturan, hukum, dan proses dapat menyebabkan korupsi ketika di sebuah negara tidak memiliki pengaturan mengenai transparansi dalam aturan, hukum, dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Serta yang keenam, teladan dari pemimpin dapat menyebabkan korupsi ketika pemimpin pemerintahan melakukan tindakan korupsi dan menjadi contoh bagi bawahannya. Menjelaskan tentang lembaga penanganan korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 lembaga, yakni yang pertama, kepolisian. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 91 Ayat 1 KUH AP. Kemudian yang ketiga ada KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya untuk berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Peran akuntan dalam pencegahan korupsi. Dijelaskan salah satu peran penting akuntansi dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah mampu mengidentifikasi struktur industri serta posisi perusahaan dalam industri melalui kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi. Permasalahan dalam pelaporan akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktek korupsi. Untuk mengimbangi luasnya lingkup aktivitas profesi akuntan, maka keahlian atau pengetahuan berikut perlu dimiliki para akuntan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum bisnis. Tujuannya adalah agar para akuntan mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku bisnis seperti monopoli, kartel, oligopoli, dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman tentang ekonomi industri. Pemahaman ini perlu agar para akuntan mampu mengidentifikasi struktur industri serta posisi perusahaan dalam industri. Yang ketiga, keahlian sebagai analis. Para analis mampu membuat laporan keuangan menjadi lebih hidup melalui analisa-analisa kuantitatif dan kualitatif. Aturan etika profesi. Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan pengawasan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang disebutkan, etika ini mengatur bagaimana seseorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Yang pertama, perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Yang kedua, standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap profesionalisme. Yang kelima, integritas. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang keenam, kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Yang ketujuh, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kedelapan, kompetensi dan kehati-hatian profesional.
mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. Jelaskan bagaimana korupsi dalam pandangan agama. Ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-syariah dengan alasan sebagai berikut. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Yang kedua, praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Yang ketiga, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih. Yang keempat, kolusi. Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti pemberian fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal-deal tertentu. Lobi-lobi seperti menerima suap atau hadiah dari pihak-pihak yang diuntungkannya. Yang bisa saya jelaskan tentang koruptologi. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.